Shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Saya ingin bahas pada sore hari ini satu topik kepada kita yang semoga menginspirasi dan menjadi berkat bagi kita semua, yaitu judulnya adalah Adam versus Kristus. Ya, The Last Adam, Adam yang terakhir. Nah, apa yang dimaksud dengan Adam versus Kristus dan The Last Adam? Ya, ikuti penjelasan berikut ini. Nah, ide awal untuk membahas topik ini ya adalah berawal dari hangatnya pembahasan tentang topik Tritunggal belakangan ini. Ya, kemudian dalam video saya beberapa waktu lalu dalam menanggapi hal Tritunggal itu, di situ judul video yang saya buat itu adalah 4 cara mudah ya memahami Tritunggal. Ya, dalam video itu saya katakan kepada kita bahwa kalau Yesus tidak datang, ya maka mungkin kita tidak akan punya problem dalam hal Tritunggal. Tapi kita akan punya problem yang besar ya tentang atau terhadap dosa-dosa kita. Ya, dan di situ juga saya katakan bahwa kalau Adam tidak gagal, tidak jatuh dalam dosa, maka sebenarnya Kristus pun tidak perlu datang, ya, tidak harus datang. Ya, sehingga kita tidak perlu punya problem ya tentang Tritunggal ya dan tentang keesaan Allah ya. Nah, namun kali ini waktu itu saya berjanji bahwa saya ingin bahas kepada kita ya the last Adam atau the second Adam ya. Dan pada sore hari ini saya ingin memenuhi janji saya tersebut. Nah, judul ini ya saya ingin bahas berdasarkan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Di situ dikatakan sebab ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, dari ayat ini ada orang yang menyebut Kristus itu sebagai the second Adam, tetapi berdasarkan ayat ini, maka Kristus di sini disebut adalah Adam yang terakhir atau the last Adam, ya. Di dalam itu disebut di dalam versi bahasa Inggrisnya NIV maupun King James, di situ dikatakan Adam adalah Kristus adalah the last Adam atau Adam yang terakhir. Nah, ini yang saya ingin bahas kepada kita pada saat ini, yaitu ya Kristus Adam yang terakhir. Kristus adalah Adam yang terakhir. Ya, nah konteksnya ini kalau 1 Korintus tadi pasal 15 ayat 45, kalau kita baca konteksnya, di situ ada 2 judul dibuat dalam pasal 15 itu, yaitu yang pertama adalah kebangkitan Kristus, kemudian yang kedua adalah kebangkitan kita. Yang pertama adalah Adam yang pertama. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Di situ adalah tanda kutip kualitas daripada Adam yang pertama atau rancangan semula jadi Adam yang pertama. Yaitu di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Kemudian yang ketiga dikatakan Allah memberi otoritas kuasa kepada mereka untuk beranak cucu, penuhi dan taklukkan bumi, berkuasa atas bumi dan segala isinya. Ya, itu luar biasa ya. 3 hal yang diberikan Allah kepada Adam yang pertama. Namun, sejak manusia Adam jatuh dalam dosa akibat ketidaktaatan, maka semuanya berubah. Keadaan manusia menjadi terbalik daripada yang 3 tadi. Yaitu apa? Yang pertama, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Tidak lagi serupa segambar dengan Allah. Yang kedua, manusia dikutuk atau terkutuk. Yang tadinya diberkati menjadi terkutuk. Yang ketiga, ya tidak lagi berotoritas untuk menguasai bumi. Hilang otoritas itu dicuri oleh iblis. Kemudian bahkan manusia takluk kepada maut, mati. Ya, mati pertama, mati rohaninya, kemudian akan mati jasmaninya, kemudian akan mati selama-lamanya ya di dalam kekekalan.
Ya, itulah akibat daripada ketidaktaatan. Ya, yang membuahkan dosa dan akibatnya seperti itu. Keadaan manusia merosot setelah diusir dari Taman Eden. Ya, tidak lama setelah keluar dari Taman Eden, Kain dan Habel terjadi pembunuhan pertama. Berikutnya lagi terjadi poligami. Ya, bahkan semakin lama semakin parah. Sampailah kepada Kejadian ke-6, di situ dikatakan bahwa segala dorongan hati manusia pada waktu itu, segala niat manusia pada waktu itu semata-mata membuahkan kejahatan. Sehingga Allah menyesal karena telah menjadikan manusia dan memutuskan untuk memusnahkan manusia itu dengan air bah. Karena dosa seorang Adam, dosa seorang laki-laki. Ya, saudaraku, tapi dalam kejadian itu Allah sendiri ya sudah menunjukkan clue bagaimana solusi terhadap kondisi manusia yang sudah meleset dari rancangan semula, yang sudah melenceng dari sasaran semula. Ya, clue yang pertama itu adalah Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika ya manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengutuk ular, mengutuk wanita, kemudian mengutuk juga Adam. Ya, maka dalam Kejadian 3:15 itu dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Ya, kemudian dikatakan keturunan ular ini akan memagut, tumit keturunan daripada perempuan ini. Ya, namun keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya, ya, seperti itu. Dan itu adalah suatu clue atau suatu nubuatan, ya, itu adalah suatu implisit bahwa itu akan terjadi di masa depan, dan itu adalah clue penyelamatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, kapan penggenapannya? Penggenapannya terjadi pada saat penyaliban Yesus. Iblis meremukkan tumit keturunan perempuan, ya, sebagai upah dosa yang adalah maut, karena sengat maut adalah dosa. Tapi keturunan perempuan itu, yaitu Yesus, meremukkan kepala iblis, mengalahkan maut, bangkit dari kematian, ya, dan menjadi pemenang, menjadi sulung bagi kita. Ya, nah, saudaraku, kemudian clue yang kedua adalah ketika manusia jatuh dalam dosa dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, ya, dan kemudian mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu dengan cara mereka sendiri, dengan daun-daun pohon ara. Situ dikatakan bahwa Allah berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka dengan mengambil kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan, ada darah yang dicurahkan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, sudah tidak ada lagi pada track Tuhan semula, maka Tuhan juga yang membuat rencana untuk menyelamatkannya, dan clue-nya sudah ada sejak di dalam Kejadian. Ya, kita lanjutkan, saudaraku. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu akibat daripada jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan itu, maka selain kemuliaan Allah yang hilang, juga otoritas itu hilang, dicuri oleh si iblis. Karena iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia adalah bapa segala pendusta. Dia berhasil mendustai manusia pada waktu itu dan mencuri otoritas yang diberikan kepada manusia pada waktu itu. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu dicuri oleh iblis? Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, ketika iblis mencobai Yesus, ya, sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dikatakan bahwa pada kali yang ketiga, di situ dikatakan bahwa iblis mencoba, ya, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, perhatikan bahwa dia berlaku seolah-olah dia pemilik dunia ini. Ya, padahal iblis itu adalah
malaikat yang dikutuk dilemparkan ke bumi dan dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa dengan percaya diri berkata kepada Yesus bahwa aku akan memberikan semua kerajaan dunia itu dan keindahannya kepadamu kalau engkau menyembah aku? Karena dia telah mencurinya dari Adam. Sehingga itu adalah omongan yang benar yang dikatakan oleh iblis, karena memang dia telah mencurinya waktu manusia jatuh dalam dosa. Harusnya manusia yang memiliki otoritas itu, tapi karena dosa otoritas itu hilang dan dicuri oleh iblis. Sehingga iblis dengan pede, dengan percaya diri mengatakan itu kepada Yesus, menawarkan itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, nyahlah engkau, hanya kepada Allah saja engkau harus sujud dan menyembah. Nah, saudaraku, iblis itu adalah pendusta, pembunuh. Dia mencuri otoritas yang diberikan kepada manusia. Bahkan kita maju lagi di dalam kitab Roma pasal 5, di situ Rasul Paulus membandingkan Adam yang pertama dan Adam yang terakhir, Adam dan Kristus. Judulnya Nah, saya bacakan kepada kita sebelum kita akan masuk kepada Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, saya akan bacakan beberapa ayatnya. Kita mulai dari ayat yang 12. Di situ dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya NIV dan juga King James, di situ dikatakan bahwa sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang laki-laki, through one man. Sin has entered the world through one man. Dosa telah masuk ke dunia ini melalui satu laki-laki, yaitu Adam. Adam yang pertama. Berikutnya lagi dalam ayat 14 dan 15. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Adam itu adalah gambaran Yesus yang akan datang, Adam yang terakhir. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini Adam yang pertama dan Adam yang terakhir ini dibandingkan. Saudaraku, di situ dikatakan bahwa sama seperti pelanggaran Adam, maka semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, maka jauh lebih besar lagi karunia Allah dan karunia-Nya dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat lagi berikutnya ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudaraku. Nah, ayat 19 sampai 21 saya bacakan, kemudian saya akan jelaskan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa
dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Nah, Adam yang terakhir yaitu Yesus. Ya, kalau Adam yang pertama itu adalah tidak taat, ya, berdosa, ya, kemudian takluk kepada maut, maka Adam yang terakhir itu adalah seorang yang manusia, ya, tetapi tidak berdosa. Kemudian dia taat sampai mati dan dia mengalahkan maut untuk mengembalikan manusia pada posisinya yang semula, ya. Jadi Yesus adalah keturunan perempuan, ya. Perempuan Maria, keturunan seorang manusia. Ya, kenapa? Karena yang akan ditebus adalah juga manusia, maka Allah datang menjadi manusia, tetapi ini manusia yang tidak berdosa. Ya, sesama manusia tidak ada bisa saling menebus karena mereka sama-sama orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Ya, jadi sesama manusia tidak bisa saling menebus. Harus ada satu manusia yang sempurna. Maka itulah Allah datang dalam manusia Yesus, terlahir dari seorang manusia tapi tidak berdosa, karena benihnya bukan benih seorang laki-laki, tetapi benihnya adalah daripada Roh Kudus. Ya, Yesus menggenapi clue penyelamatan yang tersirat dalam kejadian tadi. Ya, bahwa keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Ganjaran dosa, ya, ditimpakan kepada Yesus. Ya, kita lanjutkan lagi, saudaraku. Nah, kemudian dalam 1 Korintus pasal 15, ya, masih juga membandingkan Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya. Karena sama seperti semua orang telah mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus pasal 15, ya. Nah, saudaraku, maka saudaraku, ya, Adam yang pertama tidak taat atau sudah gagal untuk taat. Tetapi Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus taat sampai mati. Ya, Adam yang pertama berdosa, sedangkan Adam yang terakhir tidak berdosa, Yesus Kristus. Adam yang pertama telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak lagi segambar serupa dengan Allah, dan itulah yang diwariskan kepada manusia sampai kepada kita. Ya, tetapi Adam yang terakhir, dia adalah di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Bahkan dalam Roma nanti kita akan baca dikatakan dia adalah sulung yang membawa kita kembali kepada keserupaan dengan Allah. Ya, kita yang percaya kepada Yesus akan kembali kepada serupa segambar dengan anaknya. Karena Yesus adalah model, Yesus adalah paten, Yesus adalah contoh, ya, keserupaan dengan Allah. Manusia yang serupa segambar dengan Allah, dan dia adalah sulung. Dan kita dibawa ke sana untuk menjadi serupa segambar dengan Allah yang sudah hilang pada Adam yang pertama. Ya, Adam yang pertama terkutuk, sedangkan Adam yang terakhir dia adalah sumber berkat. Yohanes 10 ayat 10. Ya, di situ dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Berikut, Adam yang pertama kehilangan otoritas, tidak berkuasa, tidak memerintah lagi. Ya, tetapi Adam yang terakhir mengembalikan otoritas itu. Dikatakan segala kuasa ada di tanganku, kata Yesus. Ya, kemudian di Filipi dikatakan bahwa kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya bertekuk segala lidah mengaku bahwa Yesus, bertekuk segala lutut mengaku segala lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Adam yang pertama mati dan takluk kepada maut, tetapi Adam yang terakhir mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Dia adalah sulung yang pertama bangkit, dan kita juga akan bangkit di akhir zaman mengenakan tubuh kemuliaan, standarnya sama seperti Yesus. Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Ya, tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang memberi hidup, roh yang menghidupkan. Quickening spirit, King James. Ya, luar biasa. Ya, saudaraku, ini adalah kabar baik bagi kita semua. Nah, di dalam Roma 8 ayat 29 di situ dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara anak-anak, di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu adalah sulung dalam dua hal, sulung ya dalam keserupaan dengan Allah. Ya, dan kita dibawa untuk menjadi serupa segambar dengan Allah, serupa segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya, serupa segambar dengan Allah. Kemudian sulung yang kedua dalam 1 Korintus 15 ayat 20, di situ dikatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang pertama kali bangkit dari maut, dan itu menjadi masa depan kita. Ya, dia yang sulung, kemudian kita sebagai saudara-saudaranya juga akan dibangkitkan pada akhir zaman mengenakan tubuh kemuliaan dan hidup dalam keabadian selama-lamanya. Ya, luar biasa. Ya, jadi saudaraku, sejatinya sebenarnya Adam itu sejak semula diciptakan untuk hidup dalam tubuh jasad manusia, itu hidup abadi di bumi ini, memerintah dan berkuasa di bumi ini. Ya, saudaraku, ya, untuk menggambarkan atau membawa gambar dan rupa Allah, hidup suci, diberkati, berotoritas. Tapi karena ketidaktaatan dan dosa, ya, maka manusia itu hilang, ya, segala kemuliaan, ya, segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu hilang, dicuri oleh iblis, otoritas dicuri oleh iblis. Nah, itulah alasannya Allah datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Adam yang terakhir. Firman yang menjadi manusia supaya memulihkan apa yang hilang dari Adam. Dan untuk mematahkan apa yang diwariskan Adam kepada keturunannya, yaitu semua manusia. Apa yang diwariskan itu? Yaitu maut. Dikatakan bahwa karena satu laki-laki kita semua beroleh persekutuan dengan Adam dalam maut. Tetapi karena ketaatan satu orang juga, itu Yesus Kristus, kita beroleh pembenaran, ya, dan kasih karunia. Bahkan kabar baik yang luar biasa. Ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17 itu dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa, reign in life, King James NIV, oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini, ya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah mengembalikan kita kepada apa yang diberikan Tuhan sejak semula, ya, yaitu serupa segambar dengan Allah. Ya, tentunya dalam pertumbuhan sejak kita percaya dan lahir baru. Ya, kemudian kita adalah orang-orang yang diberkati dan ada kuasa otoritas dalam kita, sehingga kita hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup dan berkuasa, hidup dan berotoritas. Ya, kemudian kita tidak takluk lagi kepada maut, ya. Kita tidak ditaklukkan oleh maut karena Yesus Kristus, ya, Adam yang terakhir sudah bangkit dan mengalahkan maut itu.
Sehingga walaupun pada akhirnya kita harus mati dalam jasad ini, namun kita akan dibangkitkan kembali dan hidup dalam keabadian selama-lamanya, sebagaimana yang Tuhan tentukan sejak semula bagi Adam, sebenarnya adalah supaya dia hidup abadi selama-lamanya. Dan Yesus Kristus telah memulihkan semuanya. Dialah model kita, dialah paten kita, dialah Adam yang terakhir bagi saudara dan saya. Dialah sulung bagi saudara dan saya. Dalam hal keserupaan, dialah sulung bagi saudara dan saya, ya, dalam hal kebangkitan dan mengenakan tubuh kemuliaan. Kiranya topik ini berguna bagi kita semua. Shalom, God bless you all.